akhirnya benar kejadian MRI pertama itu gagal. Waktu Raya kejang terus hilang kesadaran sampai 70. Itu dia habis kejang, saturasinya turun sampai 70. Itu udah nggak tahu deh, waktu itu udah mikirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam program Pejuang Nicu, dan hari ini sudah ada Raya. Assalamualaikum Raya. Waalaikumsalam. Dan ibunya ada Mbak Ririn. Mbak Ririn sehat? Alhamdulillah sehat. Aku pertama kali ngeliat Raya, cantik banget sih nih anak, Masya Allah. Raya tuh cantik loh Raya, cantik banget loh. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Ririn mengenai kondisi Raya. Jadi sebenarnya Raya ini kenapa sih Mbak? Pertama kali aku ketemu kan secara fisik sehat, maksudnya kalau langsung ngelihat tuh biasa aja gitu, sehat-sehat aja. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi kepada Raya? Raya itu waktu lahir itu normal, maksudnya lahiran dengan cara sesar, tapi saya tidak ada keluhan apa-apa. Jadi USG itu normal, pokoknya semua baik deh. Cuma memang kondisinya beda sama abang yang pertama gitu, gampang capek, terus kayak akunya waktu hamilnya gitu, terus sering mual dan lain-lain gitu. Pas lahir itu normal, semuanya bagus kayak anak normal lah gitu. Pulanglah seminggu, sampai di rumah itu kulitnya berubah kuning gitu. Kulitnya siapa? Raya. Kuning karena kurang jemur matahari kah atau kurang ASI? Jemur, tapi ASI juga banyak, alhamdulillah gitu. ASI lumayan banyak. Setelah dicek lagi, saya ke rumah sakit itu katanya harus cek lab. Jadi bukan karena itu ya, bukan karena kurang matahari. Enggak, dan bukan. Kurang ASI. Terus cek lab, ternyata pas di rumah sakit itu, pas udah keluar hasil labnya hari itu juga dibilang hyperbilirubin, dan itu bilirubinnya 28,9. Normalnya di bawah 20, di bawah 15 harusnya. Itu penyebabnya apa dan dampaknya apa? Penyebabnya itu kalau dia waktu itu awalnya indikasinya karena dia tidak bisa menyerap nutrisi ASI dengan baik gitu. Pertama karena dia tungtai, dia ada tungtai lidahnya itu, terus udah sempat diinsisi juga, ternyata masih belum bagus tuh ASI-nya, pokoknya harus dikejar sama susu formula saat itu. Terus waktu itu masuk Perina, Nicu Perina itu 7 hari. Saya mix sama susu formula. Saat itu saya belum mau kan, karena memang dari anak pertama itu saya full ASI gitu. Nah ya udah, akhirnya masuk Nicu Perina itu disusuin lah pakai susu formula, supaya ngejar berat badan ya. Ngejar karena katanya kurang cairan juga gitu. Pakai ASI nggak bisa juga kalau kurang cairan itu? Katanya harus ditambah sama susu formula gitu kan. Terus ya udah akhirnya tambah susu formula. Itu pas di Nicu hari keempat itu dia kejang. Dia kejang. Demam? Enggak. Itu dia kejang. Jadi kejang tuh nggak harus selalu dari demam ya? Iya, karena Raya kan ada maaf ya dulunya. Karena kan Raya juga ada epilepsi. Jadi dia itu memang tanpa panas pun bisa kejang. Mbak, ini sebagai orang awam mungkin banyak yang belum tahu epilepsi itu seperti apa sih Mbak? Epilepsi itu dan menyebabkan apa? Iya, sebenarnya epilepsi itu penyebabnya juga random sebenarnya, nggak bisa nggak bisa karena dia sakit atau karena dia demam aja, itu nggak selalu melulu menyebabkan itu gitu. Waktu itu Raya kejang pertama itu belum disebut epilepsi waktu di Nicu. Terus udahlah keluar Nicu 7 hari itu. Nah, mulai dari situ tuh nggak kayak bayi biasanya gitu, nggak aktif, ya tidur aja. Lemas gitu ya? Dia pup diem, pipis diem. Nangis nggak? Jarang banget nangis. Dia anteng lah, anak yang anteng banget dan gemuk gitu, gemes banget lah intinya. Terus ya udah dari situ, kok nih anak anteng banget ya. Jadi kalau aku mikirnya malah seneng kan, anak anteng. Jadi kalau nggak nyaman dia gimana? Diam aja. Dia diam aja. Kalau haus, cuma lidahnya aja yang keluar ya? Itu aku yang jamin, malah susunya sampai aku yang
minumin per ini. Jadi dia diem aja terus tapi nih anak anteng ya, jadi bisa kerja ngapa-ngapain gitu kan. Di rumah. Biasa, ya kan tuh, hati-hati nih Bu nih. Kita pelajaran nih ya kan. Bener. Anak anteng gitu, karena justru yang nangis itu anak yang sehat, aktif. Betul. Terus udah dari situ kok nih anak diem aja ya, gitu-gitulah. Terus itu usia Raya berapa bulan tuh Mbak? Itu 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kok nggak seaktif abangnya ya. Patokan saya waktu itu memang abangnya, karena abangnya itu aktif banget. Terus pas kesini-sini kok belum tengkurapin badan susah banget, angkat kepala susah banget. Tapi kepalanya jatuh gitu nggak sih? Jatuh, dan dia genggam. Dulu dia bayi itu masih spastik banget, kan ada CP-nya juga. Kaku dia apa lemes. hipotonia? Enggak, dia lemes, lebih cenderung lemes badannya. Jadi cenderung lemes. Kalau CP kan ada yang spastik, ada yang hipoton, yang kakuin. Kalau dia lemes, semuanya lemes gitu. Tapi gemuk badannya. Aku pikir ya memang karena kegemukan saat itu. Terus udah pas gitu, udahlah. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih, maksudnya. Tapi kalau kata mamaku ya karena kegemukan kali, kata bapaknya juga karena kegemukan kali gitu. Tapi nggak tahu ya, feeling aku sih kayaknya enggak, dia beda gitu. Udahlah. Nah pas 5 bulan itu malam itu dia nangis kayak kolik ya kalau sebutannya. Sampai batuk-batuk gitu. Iya, sampai nangis tuh nggak tidur sampai pagi. Aku bawa ke IGD, ibu anaknya kejang nggak gitu. Enggak sih, aku bilang nggak ada kejang, tapi kok membiru ya gitu. Nangis-nangis sampai biru? Iya, gitu. Baru ketika biru dibawa ke IGD. Iya, kok membiru ya gitu. Kenapa? Maaf ya. Terus kok membiru ya? Saya nggak tahu dia kejang apa enggak. Sepertinya sih mungkin enggak, aku bilang gitu. Karena tahu aku patokannya kejang tuh yang sampai. Iya, kita kan orang awam tuh kejang tuh begitu. Emang kejang tuh gimana sih sebenarnya? Kalau Raya beda-beda dia. Tipe kejangnya. Terus udah gitu, enggak, kok nggak kejang, aku bilang gitu. Tapi ini kayaknya membiru ya Bu gitu. Akhirnya perawatan tuh, dari situ disuruh EEG, baru ketahuan di usia mau 6 bulan itu Raya baru ketahuan epilepsi. Epilepsi. Jadi penyebab epilepsinya Raya tuh nggak tahu kenapa? Nggak tahu. Nah baru dari situ aku disuruh cek. Waktu itu cek di Prodia, ternyata ada kadar CMV-nya. Jadi mungkin si Raya seperti ini, global delay. Waktu itu udah ketahuan global delay. Jadi pas dari rawat inap pertama itu langsung aku screening tuh semua di satu rumah sakit itu. Dibilang udah global delay sama dokter neuro. Penyebabnya epilepsi itu kah atau gimana? Ya itu akhirnya dicoba cek satu-satu. Aku di Prodia karena CMV pertama tuh kelihatan CMV. CMV adalah apa tadi Mbak? CMV itu dia kayak virus yang satuannya torch itu loh. Kayak toxo ya kan, rubella. Bisa datang CMV. virus yang CMV. Entah dari mana. Tahu. Iya. Dan aku nggak tahu CMV datangnya dari mana ya gitu. Dan aku nggak ada pembawa. CMV sebagai ibu gitu, karena katanya bisa aja dari virus dari luar kayak gitu. Terus ya sudah, akhirnya udah makin ketahuan kesini epilepsi gitu, GDD udah satu-satu kebuka kan gitu. Oke, tar dulu Mbak, satu-satu ini sebagai orang awam nih kita tuh nggak paham nih. Epilepsi itu apa dan ciri-cirinya bagaimana? Epilepsi itu kejang yang bisa jadi pas dia demam atau tidak. Kalau Raya itu seringan malah dia nggak demam aja bisa kejang. Tiba-tiba aja kejang? Iya. Kejangnya tuh seperti apa? Kalau dia itu kejangnya lemes gitu, terus dia lebih ke kiri semua gitu, matanya, terus mulutnya gitu kan, dia kayak mulutnya juga suka agak gitu-gitu tuh gitu. Jadi lebih ke sarafnya. Iya sayang. Iya nak. Lagi diomongin nggak apa-apa ya nak. Sebentar ya sayang. Oke, kenalan dulu dong. Kenalan dulu sama tante. Si cantik. Iya, terus udah gitu, udahlah kejang. Waktu itu aku juga bingung, kejang tuh karena apa sih? Kok dia nggak demam kejang gitu kan? Terus akhirnya ngobrol sama dokter neuronya, dokter ada di rumah sakit Bekasi gitu. Nggak mesti harus sakit, memang kalau anak memang ada epilepsinya gitu. Jadi epilepsi itu adalah kejang. Cirinya kejang. Ketahuan epilepsi itu setelah MRI. Otak ya? MRI otak itu Raya ada brain atrofi juga kan, jadi atrofi otak ya? Nggak ada jembatan antara otaknya itu kan, gitu. Jadi
ya udah pas ketahuan situ, Nah, oh ya sebentar dulu Mbak, epilepsi. berarti epilepsi itu salah satu cirinya adalah kejang. Kemudian Iya. dampak dalam kehidupannya seperti apa kalau orang dengan Menurun epilepsi? karena kan sekali kejang itu katanya memutus beberapa saraf di otak Oh gitu. gitu. Dulu tuh dia malah sebelum aktif seperti sekarang, justru malah sekarang kayak hiperaktif gitu ya. Kalau dulu kan lemes, tuh sering ngeces, yang gitu-gitu sih, sering ngeces, terus apa ya lebih diem aja, tiduran doang. Raya ini baru bisa jalan itu 2019, Usia berapa tuh? usia 4 tahun. Oke, berarti kan tadi kita balik lagi setelah di screening semuanya, diperiksa semuanya, pertama ketahuan epilepsi. Gimana? Apa yang Mbak terjadi pada saat itu pada diri seorang ibu ketika bayi yang diharapkan, semua orang tua mengharapkan bayinya sehat, tumbuh sempurna, tiba-tiba Allah kasih kabar epilepsi. Nah, Masya Allah sih waktu itu rasanya mikir gini, epilepsi kan orang mikirnya masih yang nular ya kan, masih seperti itu, terus kayaknya pasti ada keturunannya yang epilepsi gitu. Terus aku nanya waktu itu sama dokter, selalu karena keturunan enggak, itu epilepsi itu tidak menular, tidak karena keturunan juga gitu. Jadi memang mungkin ada anak yang ya Allah anugerahi yang memang dia ada masalah saraf, itu memang bisa epilepsi, kejang tanpa demam seperti itu. Tapi kan memang banyak ya jenis anak-anak seperti ini yang mungkin dia ada CP, ada apa, dia nggak kejang gitu. Ada. Tapi ini nggak CP kan? Cerebral palsy nggak dong? Enggak. Terus ya sudah. Jadi saat itu mikirnya ya, oh ya udah nih apalagi abis ini ya. Gitu. Tapi pada saat itu cukup terpukul atau oke, saya terima gitu. Apa terpukul apa seperti apa keadaannya pada saat dari pas waktu dia global delay juga udah terpukul sih sebenarnya gitu. Terus pas tahu epilepsi, duh apalagi ya gitu, mikir sampai nanya ke orang tua gitu, ada nggak sih keluarga yang epilepsi gitu kan gitu. Dan ya pas aku nanganin dia epilepsi ya cukup tricky karena nggak bisa salah-salah dikit. Maksudnya gimana Mbak nggak bisa selesai? Pertama kayak panas nih, dia misalkan panas tuh, dia tuh merah gitu kan, dia ada human dander juga kan, jadi dia alergi sama ininya sendiri, keringatnya sendiri. Iya. Ya dia tuh gitu nggak nyaman. Jadi ini nggak bisa ini kalau panas-panasan ini. Iya, terus nggak nyaman gitu. Dia bisa tuh malamnya mungkin kelelahan atau apa, kejang kayak gitu. Dulu tuh masih sering GERD banget, tiap makan muntah, tiap makan muntah kayak gitu. Terus aku lumayan hampir banget bolak-balik ke rumah sakit, terus ke lab poli kayak cek lab gitu kan, terus ke dokter dulu alergi, ada ke bioe gitu, dokter alergi. Ya udah, tapi semenjak makanannya dibenerin, alhamdulillah. Makanan dibenerin tuh apa Mbak? Apa Dia aja? ternyata dia itu memang alergi glukosa. Jadi yang gula-gula tuh nggak bisa. Jadi nasi juga nggak bisa, nasi merah. Nasi merah makan ya? Nasi merah makan. Terus banyak sih, dia ayam, daging bisa, ikan bisa gitu. Jadi yang nggak bisa apa aja Mbak? Yang nggak bisa ayam. Terus kayak buah, jeruk, stroberi, melon itu nggak bisa. Jadi buahnya cuma pisang, buah naga, sama alpukat. Oke. Kalau makan sehari-hari lauk segala macam? Masih bubur, sampai sekarang juga masih bubur karena mengunyahnya dia kurang. Dia jadi masih bubur, masih bikin bubur. Buburnya dari beras merah, terus daging, ayam gitu aja, sayur. Ya makanannya gitu-gitu aja. Oke, baik Mbak. Tadi kata dokter epilepsi, kemudian tadi global delay development, kemudian apa lagi tuh? Nah, udah tuh habis itu udah maintenance-nya aku udah terapi aja gitu. Jadi dua ini aja nih. Gitu. Terus pas memang setahun di atas setahun itu dia sering banget kejang. Terus sehari bisa beberapa kali. Oke, terapinya terapi apa Mbak? Terapi tumbuh kembang. Aku dari 9 bulan udah terapi. Fisioterapi kah? Iya. Oh, supaya dia kuat ya? Iya. Karena dia tuh kan gemuk banget Mbak Oki. Jadi waktu 9 bulan udah dari yang pas dia dibilang GDD tuh searching lah mulai terapi. GDD itu global delay development. Terus searching lah tuh harus apa ya gitu. Nah, GDD itu apa sih Mbak? Ini karena mohon maaf ya Mbak ya. Jadi memang saya orang awam dan teman-teman mungkin sebagian di sini bukan orang kesehatan. Jadi kita belajar dari kisah anak-anak ini supaya teman-teman aware kalau terjadi apa-apa sama anak-anaknya. Karena banyak ibu-ibu yang
udah santai aja, akhirnya jadi terlambat untuk melakukan terapi atau pengobatan. Global delay development itu apa dan ciri-cirinya seperti apa, Mbak? Global delay development itu kan perlambatan tubuh kembang pada anak ya kan. Mungkin misalkan orang lihat milestone-nya kadang mungkin ada orang bilang lebay gitu kan, orang enggak kok. Misalnya 4 bulan tuh harusnya udah bisa mulai balik badan, angkat kepala gitu gitu. Terlambat. Itu sebenarnya memang harus dijadikan patokan gitu. Kalau udah terlambat sekitar 1-2 bulan itu memang harus kita, kenapa ya? Mungkin kalau anaknya aktif gitu ya, cuma karena males aja atau karena kurang stimulasi, itu mungkin bukan disebut GDD atau mungkin ya kurang stimulasi aja gitu. Tapi kalau dilihat anaknya memang pasif banget, karena Raya waktu itu pasif banget gitu. Aku juga belum tahu waktu itu GDD itu apa gitu. Terus GDD itu kenapa sih bisa GDD gitu. Ya udah dari situ baru ketahuan, global delay development kata dokter neuronya. Dan kenapa bisa GDD itu pasti ada hubungannya sama otak. Karena kan semua yang memerintahkan otak untuk dia bergerak itu berarti ada masalah nih di otaknya. Makanya gitu. MRI otak itu. Iya, jadi waktu pas umur 8 bulan sebenarnya disuruh MRI. Cuma aku nggak berani karena kan harus ada kayak bius ya. Iya. Harus bius kan. Anakku tuh MRI tuh umur baru berapa hari, Mbak? MRI. Aku tuh nggak tega, Boki. Jadi aku bilang, aduh ntar deh gitu. Akhirnya benar kejadian MRI pertama itu gagal. Oh, kenapa? Karena aktif ya? Enggak. Jadi dia bangun lagi. Oh, bangun. Iya bener. Kalau MRI itu di bius nggak boleh bangun anak. Dia bangun lagi. Kok bisa bangun? Kan udah disuntik bius, Mbak. Ngerti. Jadi waktu itu MRI 1 tahun pertama, umur dia 1 tahun itu dia bangun. Gagal tuh MRI. Saya sama suami tuh udah masuk tabung itu loh, Mbak Oki. Dia bangun terus Raya kan memang nafasnya susah mengatur nafas ya. Dia apnea kan. Jadi sleep apnea. Sleep apnea itu. Terus jadi sleep apnea itu adalah atau apnea, tulisannya apnea. Itu adalah kalau kita tidur tiba-tiba berapa saat tuh dia berhenti nafasnya. Itu gitu. Anakku juga gitu, Mbak. Aku lemas itu ngeliatnya gitu. Terus gimana gitu kan udah heboh lah gitu. Akhirnya udah berhenti kata suami gitu. Udah berhenti enggak usah berhenti MRI-nya gitu kan. Udahlah langsung tuh terus langsung dimasukin. Jadi waktu MRI itu di usia berapa, Mbak? 1 tahun itu gagal. MRI pertama itu gagal. Terus akhirnya dengan terpaksa kita harus mengulang di 3 bulan berikutnya karena dokternya udah nanya mana hasil MRI-nya mana gitu. Baru dari hasil MRI ketahuan bahwa brain atrophy, terus ketahuan kalau epilepsi itu memang udah ketahuan dari 6 bulan itu kan karena EEG itu gitu. Oh ternyata brain atrophy nggak ada masalah, ternyata memang ada masalah di otaknya yang menyebabkan dia GDD dan epilepsi gitu. Oh ya udah dari situ ya udah berarti abis ini ngapain lagi ya dok gitu. Mbak, sebelum kita membicarakan mengenai mengenai Raya ini, ketika pada akhirnya ketahuan global delay development, kemudian akhirnya ketahuan epilepsi, dengan bolak-balik ke rumah sakit, nggak tahu berapa dokter yang udah ditemuin, itu kan masa-masa berat lah ya, berat di awal itu berat. Saya nggak tahu nih apakah sampai sekarang masih harusnya lebih ringan nggak sih, Mbak? Harus lebih ringan karena udah tinggal maintenance aja, tinggal terapi aja, sama setiap bulan sekali ke rumah sakit. Kontrol ya. Kontrol. Apa yang terjadi pada masa berat-berat di awal-awal itu yang bolak-balik ke rumah sakit, deg-degan dengerin penjelasan dokter seperti apa? Gimana? Apa yang terjadi pada Mbak dan suami? Mbak menyikapi takdir Allah, hubungan Mbak dengan suami banyak loh. Suami istri itu yang cocok. Saya sempet juga soalnya. Itu gimana Mbak keadaannya, Mbak? Jadi Masya Allahnya itu waktu masa-masa itu saya lagi hamil anak ketiga. Masya Allah. Raya 6 bulan, Raya 6 bulan. Allahu Akbar. Allah kasih rezeki anak ketiga. Masya Allah. Terus jadi kemana-mana ke rumah sakit itu sambil bawa perut. Berdua sama dia, suami kerja gitu. Ya udah. Kalau sama suami, kenapa dia masih meyakinkan anaknya nggak kenapa-napa? Iya. Gitu. Biasa bapak-bapak gitu. Sehat, anaknya masih sehat. Beberapa kali malah aku dibilang lebay gitu kan, karena tapi mungkin beda ya feeling ibu sama akhirnya setelah ketahuan sini, oh iya bener ya, anakku tuh iya memang begini gitu kan gitu. Wah waktu awal-awal sih nano-nano deh rasanya Mbak Oki gitu, sampai
yang nangis-nangisan sama dokter neuronya tuh sampai ya Allah dok kok gini-gini banget ya gitu kan, sampai mana lagi hamil gitu kan pikirnya gitu, sampai waktu anak ketiga tuh sampai pernah aku mau keluarin gitu karena aku pingin fokus sama dia. Jadi bisa dibilang ada stres juga di situ ya. Itu masa stres banget. Itu tahun pertama, kedua itu masa stres, belum stabil banget. Terus lagi hamil juga, terus abis hamil lahiran gitu kan, dan aku masih harus konsentrasi sama Raya. Iya, dan anak adiknya tuh malah sering aku tinggal. Jadi udah fokus ke RSCM, ke Hermina Bekasi. Aku di Hermina Bekasi, RSCM. Oh udah deh, udah kemana-mana gitu. Nah itu dengan suami tuh ada cekcok begitu gitu. Ketika suami bilang lebay gitu ya. Iya, kata suami orang nggak kenapa-napa kok, lebay gitu. Dan memang waktu itu suami honorer di salah satu departemen gitu ya, tapi sekarang udah enggak gitu. Ya memang kan biayanya tinggi ya. Biayanya nggak ada gitu kan waktu itu. Aku juga waktu itu nggak kerja. Saat itu aku nggak kerja, cuma nekat aja jualan online shop gitu kan. Terus niatnya ya udah jualan biar bisa ada ongkos warawiri kesana kesini tanpa harus minta dia gitu kan, karena anak kita udah 3 kan gitu. Terus ya waktu itu sih kalau itu ngomong ya aku nggak ada uangnya, kalau emang mau dibawa kesana sini ya udah akhirnya aku mikir oh ya udah deh, harus putar otak cari jalan sendiri ya kan. Harus sampai aku decide nekat terapi tidak di cover BPJS pun, jadi aku menargetkan gitu, oh yaudah aku harus jualan nih, misalkan sekali terapi 150.000, seminggu 3 kali 450.000. Jadi ya udah jualan itu memang benar buat terapi Raya, buat ongkos, gitu kan. Kalau dia rawat inap, dulu tuh sering banget rawat inap, itu di cover BPJS. Itu di cover BPJS, alhamdulillah. Tapi kebetulan obatnya Raya itu non BPJS. Oh, nggak ditanggung sama BPJS ya, obat-obat tertentu. Iya, jadi ya udah beli sendiri gitu kan. Jadi ya udah jualan online aja deh gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ada aja sih jalannya gitu. Nah ini kalau dianugerahi anak-anak yang luar biasa ini, memang banyak sih teman-teman sekalian kasusnya itu. Pertama adalah sedikit cekcok di awal-awal ya dengan suami. Kemudian itu sebabnya kenapa waktu itu waktu saya sama Sulaiman, dokter bilang jangan saling menyalahkan ya bapak dan ibu, karena saking banyaknya kasus yang saling menyalahkan satu sama lain atau sama-sama stres kan, jadinya ribut. Kemudian ada juga memang stres itu biayanya yang tinggi, biayanya yang mahal. Kalau saya jadi waktu itu jadi mikir, sempat juga mikir gitu, kayak berjuang sendiri gitu. Saya mikirnya kayak gitu kan. Oh ya udahlah gitu, percuma kalau misalkan ngomong terus nanti jadi ribut atau apa, ya udah deh, akhirnya berjuang sendiri, terus ketemu komunitas lain gitu kan, kayak teman-teman. Ternyata pas ngeliat ke sana ya banyak yang di bawah aku gitu, misalkan yang memang bener-bener dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan aku masih bisa jualan online gitu, masih bisa bawa dia terapi tanpa di cover BPJS. Ya udah intinya sih ya bersyukur, tapi alhamdulillahnya nggak pernah ada perasaan mau berhenti berjuang buat Raya gitu, karena aku mikirnya pasti bisa deh jalan gitu, pasti bisa deh, nggak cuma ngesot-ngesot aja gitu, karena dia waktu itu ngesot-ngesot doang. Usia berapa tuh masih ngesot-ngesot itu? Sampai 3 tahun, sampai 3 tahun dia cuma ngesot, ngerambat sampai ininya tuh hitam semua gitu. Cuma ngesot-ngesot aja, kan dia memang lemes kan, Boki nggak kaku, tapi dia lebih cenderung lemes kan gitu. Tapi bukan hipotonia ya, bukan lemah otot. Bukan, nggak sampai hipotonia sih gitu. Tapi ini bisa deh gitu. Keras kepala banget sih emang aku saat itu gitu. Sampai kadang waktu itu juga ngutang-ngutang sama tempat terapi gitu. Jadi ngasih spare, dibayarnya seminggu gitu. Sebenarnya kan nggak boleh, cuma
ya udah boleh akhirnya gitu, karena emang udah lama banget di situ terapi di situ kan, alhamdulillah. Jadi masih bisa mikir kan, dan aku lumayan kejar tayang terapinya memang. Oh, seminggu 3 kali terapi ya? Seminggu 3 Masya kali. Allah. Seminggu 3 kali. Dari usia berapa Mbak terapinya Mbak? Waktu awal itu terapi di Hermina pakai BPJS gitu, ada di rumah sakit. Terus tapi progres karena waktu itu BPJS kan jadwalnya ditentukan. Jadi nggak bisa full gitu, Boki. Terus jadwalnya ditentukan, kita nggak bisa. Jadi kayak aku ya kalau kayak gini gimana ada perkembangannya gitu. Ada beberapa temen yang anaknya sama, ya maksudnya di grup itu gitu. Kalau boleh tahu grup WhatsApp-nya apa Mbak? Biar teman-teman pada gabung. Oh iya, ada Super Special Mom itu ada grupnya gitu. Ada IG-nya juga. IG-nya apa Mbak? Ada Super Special Mom. Itu khusus anak-anak autis dan epilepsi kah atau? Semua itu gabungan. Super Special Mom. Itu ada Super Special Mom gitu. Akhirnya gabung. Terus makin semangat terapi gitu, karena kita di sana ya saling menguatkan gitu kan, maksudnya oh iya bisa ya gitu, walaupun nggak ada progres apa tuh, tapi paling nggak kita udah berusaha gitu. Masya Karena Allah. memang kadang-kadang ada beberapa gitu ketemu di rumah sakit mungkin lebih parah dari Raya, atau ada yang biasa aja autis, percuma terapi gitu kan. Oh, udah hopeless dulu. Iya, mamahnya gitu. Udah percuma terapi, nggak ada perkembangan ya, mah gitu. Ya waktu itu sih aku belum bisa ngomong banyak karena Raya memang waktu itu belum ada perkembangan kan gitu. Maksudnya cuma ngesot-ngesot gitu aja. Itu buktinya mama Raya udah bertahun-tahun terapi belum bisa apa-apa juga gitu kan. Iya sih, cuma ya coba aja gitu. Sampai akhirnya tuh sempat juga sih, oh iya juga ya gitu. Tapi enggak deh, bisa nih kayaknya anaknya bisa berdiri gitu. Jadi Raya ini sebenarnya pertama kan tadi global delay development, kemudian ada epilepsi, terus ketahuan autisnya tuh gimana ceritanya Mbak? Nah, kalau autis itu ketahuan setelah dia 4 tahun. Aku cek waktu itu kan memang harus ceknya tuh sebenarnya adalah lumayan mahal juga. Itu ada di pakai rambut gitu-gitu kan tesnya. Cek apa tuh namanya Mbak? Itu namanya aku lupa cek apa. Aku belum sempat cek itu karena mahal Boki gitu. Itu ambil sel rambut, pokoknya ambil beberapa sel gitu yang di anaknya itu nanti dicek tuh itu autisnya jenis apa. Gitu. Aku tahu dia autis dari terapisnya. Karena semakin kesini perilakunya mengarah ke sana. Yaitu ciri-ciri autis adalah dia senang sekali melakukan satu kegiatan berulang. Yaitu kalau Raya? Buka tutup pintu. Gitu, buka tutup pintu. Terus dia tuh lebih dari abang sama adiknya gitu, kalau main dia sendiri, pasti memisahkan diri, punya dunia sendiri. Iya, senang sendiri lah gitu. Terus buka tutup pintu. Eye contact nggak sih Raya? Nggak. Terus nggak eye contact. Terus cuek lah, pokoknya anaknya cuek banget. Kalau kalau cuek mungkin karena dia nggak mendengar kan gitu. Oh, Raya juga nggak dengar. Iya, ketahuan nggak dengar itu kapan lagi? Ketahuan nggak dengar itu umur 2 tahun. Wah, itu kan bertubi-tubi ya. Iya. Udah global development, oke ya Allah, udah tahu. Epilepsi udah. Oke, udah tahu. Tapi yang aku paling sedih itu waktu pas dibilang Raya nggak denger. Oh, yang umur 2 tahun itu. Iya, itu udah kayak udah epilepsi gitu. Terus tiba-tiba ibu, anaknya memang begini ya responnya, kata dokter neuro. Iya, kenapa dok gitu. Bisa jadi loh Bu, dia nggak denger gitu. Percuma dong sama ini terapinya. Gitu. Mungkin terapinya dia hanya melihat perilaku yang berulang aja, tapi dia nggak bisa mendengar perintah, kata dia gitu kan. Dokter ngeliat ada sesuatu yang... Iya, karena dia emang cuek banget gitu. Oke, terus? Emang kalau dipanggil nggak dengar. Mbak tuh nggak ngeh pada saat itu? Enggak, aku mikirnya masih yang Raya ya memang karena dia terlambat gitu mungkin gitu. Terus masa sih gitu, ibu coba deh Bera gitu. Pas pendengarannya. Iya, waktu Bera tuh di rumah sakit itu waktu Bera akhirnya karena dia nggak tidur juga Boki gitu kan, susah gitu, dia kan emang harusnya natural ya sebenarnya yang bagus tanpa obat tidur gitu. Akhirnya aku dirujuk ke RSCM untuk
di atasnya Bera, ASSR. Oke, akhirnya ketahuan lah di situ. Akhirnya setelah ASSR ketahuan lah 80-60 desibel, 80 kanan, 60 kiri. Oke. Nah, Gitu saat desibel. mendengar kabar itu, Sedih banget. kalau kita flashback itu, ketika mendengar itu, bagaimana kondisi Mbak Ririn ketika itu? Waktu pas nggak denger itu tuh mikirnya gini, kan hasil ASSR-nya keluar tuh, kan nggak bisa langsung dibacain kan hari itu itu kalau nggak salah 2 hari deh keluarnya. Terus aku ambil lagi ke RSCM, akhirnya aku minta bacain itu sama di dokter yang di Bekasi gitu kan, karena jauh kan dari Bekasi ke Astagfirullah, dari Bekasi ke RSCM itu. Terus udah dibacain, ibu iya ini anaknya ada gangguan pendengaran, mungkin dikarenakan kejang. Karena sering kejang itu kan saraf-sarafnya beberapa putus kan gitu. Terus pas saya bilang, maksudnya nggak bisa dengar gitu. Ya bisa kalau pakai alat gitu. Ada nggak nerima satu keadaan lah gitu. Mungkin waktu pas epilepsi, oh ya udah deh aku masih bisa menerima karena ya mungkin karena delaynya Raya itu kan gitu. Tapi pas dibilang gangguan pendengaran, terus ya ketemulah sama Mbak Ning itu kan, nanya-nanya. Terus ternyata harganya Masya Allah. Untuk alatnya harganya mahal sekali. Iya. Terus saya gabung juga di grup yang banyak orang anaknya gangguan pendengaran. Aduh, gimana ini? Terus anaknya gangguan pendengaran gitu. Namanya Dunia Tak Lagi Sunyi itu grupnya. Dunia Tak Lagi Sunyi. Iya, jadi kalau mama-mama yang merasa anaknya nggak respon dipanggil gitu kan, itu mungkin bisa jadi dia nggak dengar gitu. Sekarang Raya umurnya udah 6 tahun. Selama 6 tahun. Mengasuh Raya 6 tahun, ada kejadian apa nggak sih yang Mbak nggak bisa lupa banget dalam kehidupan ini bersama dengan Raya? Waktu Raya kejang terus hilang kesadaran sampai 70. Itu dia habis kejang, saturasinya turun sampai 70. Itu udah nggak tahu deh, waktu itu udah mikirnya ya masa sih perjuangannya sampai sini aja nih ya Allah gitu. Aku masih maksudnya masih mau terus deh gitu kan, gitu kan. Itu dia biasanya kejang nggak sampai sedrop itu. Dia nggak sampai sedrop itu, tapi itu drop gitu sampai 70. Akhirnya masuk ke NICU itu cuma berapa hari, terus udah mulai pulih. Tapi gitu, jadi aku sempat ngalamin dia udah bisa apa, dia kejang, dia turun lagi terapinya. Jadi ngulang gitu terus sekarang Boki. Sampai sekarang misalkan habis sakit nih. Kemarin tuh kemarin itu Raya terakhir itu isolasi ya. Sempat isolasi COVID juga. Jadi sama aku. Sempat kena COVID. Iya, terus udah habis itu mundur lagi mundur lagi kemampuannya gitu, kayak ngeces lagi, lemes lagi. Apakah ada perasaan ya Allah ini udah berjuang nih sampai sini nih, tiba-tiba karena kejangnya turun lagi, harus mulai lagi dari bawah lagi? Ada nggak sih perasaan yang ngulang lagi gitu? Iya, sebagai manusia ya gitu, kayak kadang ada apaan sih gitu kan, kok udah jalan gitu. Orang kadang mikir Raya ada lah kayak dia di Instagram gitu, temen Raya udah bisa jalan, hebat ya, gini terus habis sakit gitu mundur lagi gitu. Jadi kadang suka mikir ya Allah apaan lagi sih gitu, maksudnya udah dong, udah jalan kan gitu, nggak apa-apa deh misalkan ya Allah nggak apa-apa deh misalkan Raya nggak bisa belum bisa ngomong nih sekarang kan, belum bisa ngomong karena nggak dengar lagi. Karena memang pemakaiannya belum optimal, karena dia refleksnya sama kalau dipasang gitu Boki. Jadi nggak apa-apa deh nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa denger, nggak apa-apa, yang penting jalan dulu gitu. Paling nggak bisa mandiri. Untuk mandi tuh kita benar-benar bawa dia ke kamar mandi gitu. Nah habis sakit kemarin tuh mandi aja duduk gitu, tuh duduk gitu, lemes semuanya gitu. Jadi ya up and down sih memang Boki. Jadi pas udah jalan tuh bukan berarti kita harus ya udah tenang gitu, up and down banget. Kemudian terakhir nih Mbak, ketika mengasuh Raya, Mbak belajar apa sih dalam kehidupan ini? Yang kalau Raya nggak ada nggak mungkin deh saya bisa seperti ini. Mbak belajar apa sih? Pertama belajar sabar. Aku tuh
bukan orang yang sabar banget ya, maksudnya bukan orang yang sabar deh gitu sebagai ibu gitu ya, sama anak yang pertama juga lebih sering marah-marah gitu kan, maksudnya nggak sabaran lah gitu. Tapi sama Raya terlatih untuk sabar, terus terlatih untuk menerima keadaan, bahwa nggak semua keadaan yang kita mau itu ya emang kita mau, kita milikin gitu. Jadi belum tentu yang sekarang ada nih sebenarnya nggak bagus buat kita gitu. Mungkin bagus juga buat kita gitu, keadaan kayak sekarang gitu. Banyak ngajarin sabar, ikhlas, nerima gitu. Mungkin ya itulah, merasa lebih bersyukur aja sih Mbak Oki gitu. Masya Allah. Karena ngelihat teman-temannya Raya gitu, banyak yang sampai macem-macem lah ceritanya gitu ya kan. Hampir semua yang ke sini juga aku kenal. Masya Allah. Terus teman-teman juga kayak Mama Aini gitu kan, sebenarnya banyak yang Mbak Heni gitu banyak kenal. Tapi mikir ya Raya masih lebih baik gitu. Jadi ya udah bersyukur gitu. Masih aku tuh mikir nggak pernah mikirin nanti berapa ya biayanya gini. Dari dulu itu, dari pas aku mau terapi itu aku nggak pernah mikirin kayak gitu. Yang penting ya udah aku jalanin aja dulu, pasti nanti ada jalannya gitu. Jadi ya jangan nyerah gitu aja sih. Masya Allah, belajar banyak ya dari Mbak Ririn ya. Terutama masalah berjuang tadi itu, Masya Allah. Karena banyak banget orang tua yang akhirnya pasrah. Akhirnya ya udahlah, akhirnya anaknya didiemin aja. Bukan maksudnya tidak mau berusaha, tapi kayaknya udah cukup deh berusahanya gitu. Iya. Padahal hari ini kita belajar sama Mbak Ririn bahwa manjada wajadaya, yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Mbak Ririn walaupun coba bayangin tadi udah berjuang, tiba-tiba karena kejangnya turun lagi, usaha terus seperti itu. Saya tuh jadi keinget kisahnya Siti Hajar, teman-teman sekalian. Kalau Siti Hajar itu ya, kalau kita lihat juga beliau berjuang banget kan untuk Nabi Ismail alaihissalam. Lari dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, terus nyari air, nggak ada airnya untuk bayinya yang nangis terus menerus, tapi nggak pernah berhenti. Walaupun nggak ada air sama sekali, nggak ada kehidupan, pohon tandus, nggak ada manusia, nggak ada siapa-siapa, tapi terus bergerak. Akhirnya lihat, ternyata buah dari ikhtiar, buah dari kesabaran, ketangguhan, perjuangan, ternyata Allah kasih di waktu yang tepat itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah. Betul. Insya Allah. Masya Allah. Mbak Ririn makasih, Raya makasih nak, sehat-sehat saya. Masya Allah. Semoga kisah ini menginspirasi, dan yang paling penting teman-teman yang punya anak ciri-cirinya sama seperti yang kita wawancarai di Pejuang NICU, lebih aware lagi sehingga bisa melakukan pengobatan secepat mungkin dan terapi secepat mungkin, insya Allah. Insya Allah pasti ada jalannya. Amin. Husnuzan pada Allah, tawakal pada Allah. Terima kasih Mbak Ririn. Makasih Raya. Makasih yang udah nonton. Kita ketemu di episode-episode berikutnya dengan anak-anak luar biasa, anak-anak spesial, ibu-ibu hebat, para pejuang-pejuang NICU, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk Raya dan Mbak Ririn. Ini ada salah satunya ada speaker Quran dari Mas Kang Hufat. Supaya dengar Quran anak-anak semuanya. Murotal. Kemudian ini ada body oil, jadi kalau seandainya Raya mau dipijat, ini mengandung aromaterapi Mbak. Oh gitu. Ini biasanya kalau misalnya anak-anak yang COVID atau anak-anak yang sedang gak enak badan, karena ada aromaterapinya jadi enak dipijat. Dan ini natural, dia organik, dia animal testing, jadi ini aman untuk anak-anak dari Momila. Ini untuk Raya. Makasih Tante Oki. Sama-sama. Makasih Pejuang NICU. Oh iya maaf ya. Pejuang NICU, spread hope, start from you.